Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bin ta'alum wa ta'alim wal ifadah wal istifadah wal hasutama suki bi kitabillah sunnatu rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil walidayya walil mu'minina amin. Kemarin kita sudah membahas tentang khitbah dan juga pembagian perempuan. Sekarang kita membahas tentang muharramatun nikah. Jadi siapa saja sih yang diharamkan kita nikah itu siapa saja? Siapa saja yang haram bagi kita ketika dalam nikah itu siapa saja? Ini dan juga penyebab-penyebab apa yang boleh untuk mengembalikan perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muharramatu bin nasi arba'atu asyar. Wal muharramatu arba'atu asyar. Wal muharramatu lan den haramake. Faslun utawi kiku fasal wal muharramatu utawi pira-pira keharaman bin nasi kelawan nas. Kelawan nas. Dados nas itu Al-Qur'an. Arba syarata iku 14. Jadi keharaman berdasarkan nas itu ada 14. Arba asyarata 14. Karena di sini si pembacanya atau pengarangnya ini laki-laki, maka surahnya di sini perempuan. Jika kalian pendengarnya perempuan, berarti tinggal membalikkan. Ya, tinggal membalikkan. Tinggal membalikkan. Ada 14 yang terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sab'un bin nasabi. Ya, sab'un bin nasabi. Sab'un utawi kang pitu bin nasabi iku sebab nasab. Iku sebab nasab. Ya, jadi sebab hubungan darah. Wahum, siapa itu? Al-ummu, iku ibu. Tidak boleh kita menikah dengan ibu kita. Sekali lagi ya, bagi pendengarnya, anak-anakku santriwati. Kalau santriwati berarti ngiaskannya dibalik. Berarti ketika Ustadz bilang ibu, berarti bagi kalian adalah bapak. Ya, bagi kalian adalah bapak. Ya, karena di sini pembacanya laki-laki. Jadi jangan bingung. Jadi jangan bingung. Karena yang menjelaskannya adalah laki-laki, maka bagi perempuan adalah kebalikannya. Ya. Yang pertama hum utawi pitu mau. Adapun 7 tadi al-ummu iku ibu. Wa in alat walaupun sampai ke atas, Ya. Lan senajan sak penduwur sampai ke atas. Ibu, mbah. Ibu bapak, mbah wedok dan seterusnya. Ya. Oke. Yang pertama wa in alat, yang kedua bintu wa in safulat. Yang kedua lan anak wadon wa in safulat lan senajan sak pengisor. Anak wedok, putu wedok. Gitu. Terus apa nih? Canggah wedok lan seterusnya. Pokoknya ngisor terus. Wa in safulat. Ya, 2. Berarti kalian kiaskan berarti anak lanang, enggak boleh. Kalau yang pendengarnya kalian perempuan berarti anak lanang atau putu lanang atau dan seterusnya. Ya, wain safulat. Yang ketiga wal ukhtu lan dulur wadon. Ya, yang ketiga wal ukhtu lan dulur wadon. Nah, di sini ada keterangannya di Sarah. Amma mahluqah min ma'izina. Adapun orang yang kejadiannya atau asalnya dari air sperma zina sahsin seseorang. Jadi dia itu hasil perzinaan, naudzubillah, hasil perzinaan. Hasil perzinaan amma mahlukat min ma'in zina, jadi anak. Tapi anak itu anak zina. Naudzubillah, misalnya ada suami istri, ada laki-laki perempuan, dia hamil dulu si perempuannya. Kemudian nikah. Maka air maninya itu adalah air mani zina. Amma mahlukat min ma'iz zina. Adapun yang tercipta atau anak itu ada yang dia terbuat atau dia bersumber dari air mani zina seseorang,
fatahilulahu maka dia halal baginya. Alal ashah atas pendapat ashah. Jadi misalnya anak wedok itu oleh bapak, oleh. Jadi boleh nikah, bukan mahram. Karena apa? Karena bukan anaknya. Karena adanya sebelum nikah, sebelum halal, ya. Lakin ma'al karohah, tetapi makruh. Ini pendapat ashah. Wa sawa'un kana tilmuzna biha matwiatan aula. Ya. Baik perempuan yang dizina itu dalam keadaan matwiatan mengikuti ataupun tidak. Maksudnya bagaimana ya tadi? Si A sama si B, si A laki-laki, si B perempuan, misalnya. Ini pacaran. Sampai kumpul, belum nikah, sudah kumpul. Akhirnya hamil. Nah, baik nikah mereka jadi nikah, itu anaknya tetap boleh nikah sama bapak biologisnya, ya. Bapak biologisnya ataupun ternyata tidak jadi nikah, B hamil melahirkan diri tapi anaknya lahir, itu tetap juga haram tetap juga boleh bagi si bapak tadi. Tidak ada hubungannya karena terjadi sebelum pernikahan. Intinya adalah semua bayi yang terlahir dari di luar pernikahan itu adalah seperti orang lain bagi ini, ya. Kemudian memang secara biologis adalah bapaknya. Kalau dites DNA atau apa ya bapaknya. Tapi secara hukum syar'i tidak. Karena tidak melalui pernikahan. Wa amma mar'ah fala yakhirulaha waladuha minazina. Oke. Sedangkan perempuan fala yakhilu tidak halal menikah dengan anak laki-lakinya dari hasil berzina. Anak itu kalau tadi A sama B ya. A laki-laki, B perempuan. Nah ini mereka naudzubillah mereka pacaran sampai kebobolan hamil. Kalau anaknya perempuan si bapaknya ini boleh menikahi. Baik nanti jadi menikah atau enggak dengan si B tadi. Ya, jadi boleh nikah dengan anak biologis tadi. Ya, kalau anaknya laki-laki ibunya enggak boleh. Ibunya loh ini kan anak ya, ibunya enggak. Karena ibu kandung. Makanya kalau kita melihat di bank-bank itu kalau kalian ngisi data di bank itu ditanya, pertanyaan yang ada di situ adalah nama ibumu. Nah, karena apa? Setiap manusia itu pasti punya ibu, tapi belum tentu punya bapak. Ya. Jadi mesti duwe ibu, bapak. Bapaknya sapa mbah, bapaknya wong akeh misalnya naudzubillah. Ya kan? Bapaknya wong akeh misalnya. Bapaknya ndi mbah ora jelas sing ndi sing bapaknya misalnya. Tapi kalau ibu pasti karena keluar dari rahimnya. Makanya wa amal mar'ah. Adapun bagi perempuan yang belum nikah tadi, yang hamil, belum nikah, kemudian melahirkan, fala yahilulaha waladuha minazina. Dia tidak boleh menikah dengan anak laki-lakinya yang lahir dari hasil perzinaan. Tidak bisa disamakan. Tapi kalau yang bapaknya tadi kan, ini orang lain, tidak keluar dari bapak. Ya. Kemudian yang berikutnya, wal uhtu. 1, 2, 3. Yang ketiga, wal uhtu. Wal uhtu itu saudara. Wal uhtu lan dulur wadon. Nah, dulur wadon syakikatan kanat auli abin auli baik saudara perempuan itu sekandung sebapak ibu atau saudara perempuan itu sebapak podo ibu beda ya kan, bapaknya punya istri 2 misalnya, terus yang satunya punya punya anak perempuan ya kan. Nah, saudara sebapak wedok sebapak atau bapaknya beda, ibunya podo. Ya toh? Bapaknya beda, tapi ibunya podo. Ibunya sama, bapaknya beda. Pokoknya semua saudara sekandung, sebapak atau seibu tidak boleh menikah dengan kita, saudara, ya. Yang keempat, wa kholat itu lan bibi dulure ibu. Iku jenenge kholah. Nah, kholah dulur wedoke ibu, iku jenenge kholah. Nek khol dulur lanange bapak. Berarti kalau saya berbicara gini, dulur wedoke ibu berarti si pendengar kalian santriwati berarti dulur lanange ibu. Dulur lanange ibu. Bayangkan, oh ganti ibuku ganti lanang, bayang ae monggo seandainya punya. Jadi mahram itu berikutnya, pertama ibu, kemudian anak perempuan, saudara perempuan, yang keempat adalah saudaranya ibu yang perempuan. Ya, saudaranya ibu itu termasuk mahram.
saudaranya ibu baik yang sekandung sakiko, nah, saudaranya ibu, ya itu saudaranya ibu, hola saudaranya ibu, tapi sekandung baik podo. Atau yang tidak sekandung, li abin atau li pokoknya dulur ibu, baik itu dulur sekandung, sebapak atau seibu. Itu adalah mahramnya kita. Nggih, ibu, dulur wedok. Ini penting, ini penting karena jangan sampai kita bingung masalah mahram itu. Ini juga yang berkaitan dengan bab wudu ya. Jadi satu, ibu, kedua anak perempuan, saudara, kemudian yang keempat adalah bibi saudaranya ibu, yang kelima ada wal amatu lan bibi dulur wedoke bapak. Lan dulur wedoke bapak. Kalau dulu ke saudaranya bapak itu ammah, amun paman, kalau ammah bibi. Tapi dari bapak. Kalau dari ibu hol. Itu paman dari ibu, saudara lagi ibu, kalau holah saudara perempuan ibu. Nah, yang termasuk mahramat adalah sama saudaranya bapak ataupun saudaranya ibu. Itu mahramnya kita. Wal amatulan dulur wedoe bapak. Hakikatan baik itu sakikoh atau liab atau lium. Ya sama, pokoknya dulure bapak, dulure bapak, dulure bapak. Dulur kandung, bukan dulur angkat ya. Nah, ini ada saudaranya ibu, tapi saudara angkat tidak bisa. Saudara angkat itu orang lain. Nah, saudara angkat itu orang lain. Oh, ini anak apa? Misalnya diadopsi ya, enggak masuk ya. Pintu ensoful lalu ini belum tak pindah. Nah ini wal utu wal amatu ya, wal utu wal amatu. Bon. Kemudian wal kholah. Nah ini wal utu wal amah kholah ini kebalik, enggak apa-apa. Di sebagian usaha wal olah dulu wal amah enggak apa-apa. Kemudian yang berikutnya adalah bintu akhi, yang ke-6 adalah wal bintu akhi lan anak wadone dulur. Anak perempuannya saudara. Nah, berarti kalau pendengarnya ini perempuan, berarti anak lanange dulur. Anak wedoke dulur, anak perempuannya saudara kita. Ya, anak perempuannya saudara kita. Ya. Oke, wabintul ukhti. Yang ketujuh adalah anak perempuannya saudara perempuan kita. Ya, baik itu anaknya yang bintun ini, ya bintul akhi, anak wedoke dulur, baik dulure iki dulur kandung atau ndak, pokoknya anak wedoke dulur, ya, lanang atau wedok, ya. Nggih, atau bintul ukhti. Anak wedoke dulur wedok, anak wedoke dulur wedok. On, ini 7 mahraman untuk yang apa binasab, untuk binasab. Nggih, untuk binasab. Sekarang yang wa isnatani lan wong loro birodoi kelawan tunggal susu. Jadi rodoah. Ada 14, yang 7 tadi binasab, yang 2 ini walisnani lan wong loro birodoah kelawan tunggal sususon. Wahuma, siapa sih mahramat yang diharamkan dengan sebab rodoah itu siapa? Ummul muradiah, ibu wong sing nyusoni. Ibu wong sing nyusoni. Misalnya, wes biar kita enak bayangkan. Misalnya kita dulu pernah disusui sama si fulanah atau B, si A misalnya fulanah. Maka ibunya fulanah itu juga mahramat. Tidak boleh kita nikah sama ibunya A. Meskipun tidak ada hubungan apa-apa. Keluarga bukan tetangga. Ini cuma tetangga misalnya. Tidak boleh kita nikah sama, kalau sama murdiahnya jelas, sama yang nyusoni jelas. Tapi ini ibunya murdiah tidak boleh. Wa uhtu minar rodoah. Dulu ora boleh. Jadi ternyata murdiah yang nyusoni kita dulu. Misal ini hanya misal. Biar enak saya ngasih contohnya. Ya, misal yang kita dulu pernah disusui orang lain. Lah itu duwe dulur wedok. Punya anak perempuan. Maka
itu juga haram bagi kita karena itu saudara sesuson dengan kita. Saudara sesuson dengan kita. Ya. Masalahnya sekarang zaman tambah ruwet, ya toh. Kita tidak tahu ini di bab rodoah nanti ada sendiri. Di bab rodoah itu ada sendiri. Sekarang kan ada bank susu, ya toh. Ada orang mendonorkan apa ini air susunya karena kebanyakan, kemudian taruh di bank ASI, kemudian nanti dikasihkan orang lain. Tidak jelas. Sopo iki makanya. Kalau kita tanya, ya jaga-jaganya kita tanya ibu kita misalnya, Bu, dulu saya waktu kecil disusui ibu saja atau ada susu dari yang lain? Kalau ibunya, oh susunya ibu toh aman wis, aman jaya. Tapi kalau iya dhisik ibumu pas nglair awakmu kurang air susunya, akhirnya ini apa minta ke bank ASI, ke puskesmas rumah sakit ada penyumbang ASI itu dikasihkan. Siapa? Jelas ndak tahu, nggak ngerti. Kudune iku ono. Jadi kalau orang mendonorkan apa ini ASI itu dikai sapa jenenge alamat endi dan lain sebagainya. Karena ini berhubungan dengan rodoah dulur sesuson itu. Meskipun tidak disyaratkan langsung ke susunya ndak. Kan ini dari apa yang penting masuknya air susu itu ke dalam tubuh dia. Nah, akhirnya bulet. Nek kok misalnya, oh iya dhisik ibumu iki ke pas cilikane dhisik iku diwangi sampai mesti ono apa susu dari Bank ASI atau dari puskesmas ada rumah sakit. Maka untuk jaga-jaganya ya jangan menikah dengan daerah situ. Gak ngerti, waduh iki ya untuk hati-hati saja. Oh berarti misalnya Tuban berarti ya golek selain Tuban lah. Ya Lamongan, Tondi, ya Lamongan to Gresik misalnya untuk berhati-hati. Karena waduh gak ngerti nih. Ya, oh nanti ada takutnya ada pernikahan sedara. Pun walau tu minarodhoah lan dulur wadon rodhoah sesuson. Ya, dulur wadon sesuson. Bentar tak lihat sarahnya. Wa inna maktasara musannif ala isnaini linasi alaihima fil ayat wa illa fasabu muharamat bin nasabi tahrumu birodha'ah aidan. Nah, aslinya bukan hanya dua, tapi juga sama 7 kayak di atasnya. Ini umum murdiah. Jadi ibu podo, ibu dulur. Terus apa maneh mau? Dulure murdiah, dulur wedoke murdiah. Wa ammah ama berarti murdiah ibu iki ya dulure ibu iki. Dulure wedok ibu. Dulure wedok ibu. Ya kan? Loh, bojone iki padha dulure wedok bojone murdiah. Paham ya? Murdiah ini wong sing nyusoni wong sini. Jadi saudara perempuan ibu sesuson. Saudara perempuan bojone sing lanang ibu sesuson, bapake sesuson niku ya. Bapake sesuson. Dan dulur iki. Nah, anake dulur iki. Anake dulur apa ini? Sesuson. Ya, anake dulur sesuson iki. Kemudian sama wabintul ukhti anak wedoke dulur sesuson, dulur lanang atau dulur wedok sesuson. Jadi sama kayak nasab yang atas 7, cuma tinggal ganti gitu loh. Kalau nasab itu kan karena nasab, karena lahir, karena darah. Kalau yang murdiah karena susu. Dan susu itu darah sama. Susu itu aslinya dari darah. Tinggal ngiaskan jadi. Tinggal ngiaskan. Oh, berarti siapa mahraman binasab? Ibu. Berarti podo kene ibu sesuson. Anak wedok sesuson. Dulur wedok ibu sesuson. Dulur wedok bapak teko ibu sesuson. Anak wedoke dulur lanang, dulur sesuson. Anak wedoke dulur wedok ini anak wedoke dulur wedok sesuson. Jadi ngono sama. Tinggal mengiaskan kanan kiri tinggal mengiaskan. Pokoknya sama. Cuman di sini disingkat 2 saja. Linasi. Jadi diiktisor, diringkes 2. Aslinya tuh 7 ya. Linasi alaihima fil ayat. Karena ayatnya cuma menyebutkan 2 ini, tapi aslinya adalah sama dengan nasab. Ya.
Selanjutnya wa arbaun bimusaharah. Wa arbaun minal musaharah wa hum. Ya. Wa arbaun minal musaharah wa arbaun lan wong papat minal musaharah saking mara tuwa. Wa arbaun lan wong papat bil musaharah kelawan mara tuwa. Jadi yang 4 ini adalah berhubungan dengan pernikahan mara tuwa, ya. Berhubungan dengan pernikahan. Wahun siapa 4 itu? Jadi ada mahramatu bin nasab, 7 mahramatu bir radha'ah. Di sini tulis dengan apa? Karena susu. Ada 2, aslinya 7. Kemudian muharram bin musaharah. Muharram bin musaharah itu karena pernikahan itu ada 4. Ya, muharram bin musaharah itu ada 4. Siapa yang pertama? Ummu zaujah. Yang pertama hun wa hunna lan arba itu wa hunna. Adapun 4 itu tadi, nggih. Ummu zaujah ibu bojo padon. Ibu bojo padon. Ya. Ya mertua lah iki, mertua, ibu bojo. Ya. Begitu kita nikah, maka mertua itu langsung jadi mahram. Langsung jadi mahram, ya. Jelas ya? Jelas lah. Kita klikkan apa? Nah, sudah. Warobi batu. Robi batu iku warobi batu lan anak wadon gawan. Lan anak wadon gawan. Lan anak wadon gawan. Warobi ba ai bintu zaujah. Misale nikah ambek rondo duwe anak. Ah, nikah ambek rondo duwe anak bintu zaujah. Iku jenenge Robibah. Anak tiri. Ya, anak tiri. Jadi nikah iku duwe anak isan. Duwe rondo duwe anak. Lah anake iku mahram. Itu jenenge Robibah. Ya. Idza dakhala bil ummi, tapi syaratnya jika dakhala bil ummi. Syarate idza tatkalane dakhala wis duhul sapa bil ummi kelawan ibu Robibah. Jadi wis dikumpuli. Ya, wis dikumpuli. Misal ada seseorang. Ada seorang, Ustaz contohkan langsung. Ada seseorang dia nikah, seorang laki-laki, dia nikah dengan janda di anak. Setelah nikah, apakah anaknya ini janda ini dia anak wedok? Apakah anaknya janda wedok ini wis dadi mahram? Sik durung, nek pas akadnya belum. Ya, kalau baru akad belum. Berbeda dengan ibunya istri. Kalau ibunya istri begitu akad qabil tuh itu langsung jadi mahram. Ya kan mertua itu langsung jadi mahram. Tapi kalau anaknya istri gawan, jadi bojoke gawan, itu begitu akad qabil tuh. Apakah jadi mahram? Belum. Kapan jadi mahram? Setelah dikumpuli. Kok durung dikumpuli misalnya nikah mbek ibuke durung dikumpuli terus didelok anakmu kok ayu, ijol anakmu wae. Misale ya ijol anake misale. Anakmu kok ayu, awakmu ijol anakmu wae. Boleh karena belum mahram. Mari diakad nikah, qabil tuh. Apakah sudah mahram? Sudah haram anaknya? Belum haram. Sampai dikumpuli setelah akad misal setelah akad dengan perempuan ini kemudian delok doa anakmu kok ayu, wis tak pegat dipegat iki. Dipegat ganti anake. Ya. Boleh. Ya, boleh. Tapi kalau dipegat ganti ibu enggak boleh. Ya, mertua. Begitu karena kalau mertua ibunya istri itu adalah ketika langsung akad qabil tuh. Ketika bimujarat akad itu, ketika akad itu sudah menjadi mahram. Tapi kalau anaknya istri itu nunggu diduhul dulu. Ya, nunggu diduhul. Idza dakhala bil ummi. Paham? Ya diputar-putari dipahami. Kalau tidak jelas bisa tanya di bawah. Ya, bisa tanya di kolom komentar nanti Ustaz jelaskan atau tanya Jabri di Ustaz enggak apa-apa ya. Idza dakhala bil Ya. Berikutnya wa zaujatul ab. Zaujatul ab. Saya ini ada keterangannya Pak 6. Ya sudah. Wa zaujatul ab. Zaujatul ab itu bojone bapak, lan bojo wadone bapak. Ya, lan bojo wadone bapak. Maksudnya piye? Ibu tiri. Ya, jadi bapaknya rabi maneh misalnya. Itu bojone bapak. Ibu tidak ada misalnya terus bapak rabi maneh. Nah itu kan bojone bapak, itu mahram. Begitu langsung nikah qabil tuh, itu sudah menjadi mahram. Tidak boleh kita menikahinya. Jelas ya? Jelas nih.
Yang terakhir yang keempat mahram bil musaharah karena pernikahan adalah wa zaujatul ibn, mantu. Ya, bojone anak. Bojone anak. Ya, bojone anak itu mahram. Ya, bojone anak itu mahram. Ya, bojone anak itu mahram. Jelas ya, jadi ada 4 yang tadi. Bisa dibolak-balik ini dicatat. Dicatat. Kertas kertas di buku tidak apa-apa. Oh, ini yang mahram itu ini dihafalkan ya. Jadi penasab ada 7. Musyawarah ada tuh penasab ada 7. Rodoah susun itu ada 7, tapi di sini cuma sebutkan 2. Aslinya ada 7 sama dengan nasab. Yang ketiga bil musyawarah dengan pernikahan ada 4. Iya, ini dihafalkan. Ini semuanya bersumber dari Al-Qur'an. Oke, wahidatun min jihatil jama'. Nah, berarti tadi berapa? 7 tambah 2, 9. 9 tambah 4, 13. 13 ini yang 1. Kan tadi disebutkan di awal kan ada 14. Wawahidatun lan wong siji min jihatil jama' saking arah sangka ngumpulake. Ya, tidak boleh mengumpulkan. Wahia ukhtu zaujah iku dulure bojo wadon. Nah, iku dulure bojo wadon. Tidak boleh mengumpulkan. Ya, nikah mbak Mbak E terus Mbak Adie, tidak boleh. Tidak boleh mengumpulkan. Sebagian terjadi, ada berita di Madura atau apa menikahi iki Mbak E terus adik-adik dinikahi misalnya. Tidak boleh ya. Tidak boleh. Begitu nikah. Tapi ini selama nikah. Nah, tapi kalau sudah misalnya meninggal kemudian nuruni adik tidak masalah. Nah, tapi selama nikah, artinya kalau binasab ini tidak bisa hilang. Binasab akan terus melekat. Binasab akan terus melekat. Birodoa akan terus melekat. Bil musoharoh ini akan terus melekat. Meskipun sudah meninggal misalnya. Loh iya iki yang disaiki mantan mertua kan, mantan mertua. Mertua tetap mertua ya. Tapi kalau yang terakhir ini bisa hilang. Bisa hilang. Jadi jamak mengumpulkan. Berarti kalau tidak mengumpulkan kan boleh. Ya, wawahidun min jihadil jamak. Jadi satu dari arah mengumpulkan. Waya uhtu zaujah dulur wedo bojo. Ya, dulur wedo bojo. Sudah. Kemudian di sini tambahkan wala yujma'u bainal mar'ah. Ya. Sebentar, enggak ada keterangannya enggak? Nah, kalau yang tadi namanya di sini mahram atau ala jihati ta'bid, ya kan? Selamanya, terus kuat. Nah, sudah saya jelaskan tadi. Kalau yang ini ala jihati jamak mengumpulkan, ya. Fala yajma'u bainaha wa baina uhtiya min ab au ummin, ya. Baik itu dulur itu sagigoh, dulur kandung atau dulur sebapak atau dulur seibu, pokoknya gak entuk. Au bainahuma nasabun au rodoah, atau itu dulur tapi dulur apa? Dulur rodoah. Nasab apa? Itu dulurku ya, dulur apa? Itu dulurku, dulur apa? Dulur sesuson, tetap tidak boleh dikumpulkan, ya. Karena sebenarnya sesuson itu hukumnya sama dengan nasab. Jadi podo jane. Ya. Rodoa itu hampir memiripi nasab. Jadi mepodo mbek nasab. Falaisma baina wa baina utia min abin. Jadi yang dimaksud dulure bojo kalih ngumpul ambek dulure bojo iku baik dulur sakikoh, sekandung, sebapak, seibu, dulur nasab ataupun rodoah. Walau radiyat ukhtuha bil jam'i, walaupun rela, ridho untuk dikumpulkan, tetap tidak boleh, tetap tidak boleh ya. Tetap tidak boleh. Ya. Wala yujma'u bainal mar'ah wa ammatiha wa huwa a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Yang mendengarkan tulis di komentar di bawah. Ya, tulis komentar di bawah ya. Pertanyaan kalian atau mana yang kalian masih bingung, tulis di bawah. Kalau tidak ada berarti saya anggap kalian yang mendengarkan tidak bingung ya. Assalamualaikum.